Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Peristiwa perkawinan yang dibungkus oleh banyak isu politik. Yang jadi soal adalah apa makna dari perkawinan itu bagi bangsa yang sedang gelisah dengan masa depan politik kan. Jadi ini satu pesta yang di dalamnya ada kegembiraan tapi ada satire, bahkan ada misteri karena berlebih-lebihan. Bahwa ini ada festival budaya dan juga mendorong ekonomi kerakyatan. Jangan sampai ini dianggap sebuah kemegahan, tidak. Ini festival budaya. Dan ini yang Bapak ingin ciptakan gitu. Itu juga kan mengingatkan juga, dan ini sebuah adat yang juga nanti diingatkan, oh begini loh adat istiadat, festival budaya tapi dekat dengan rakyat ya, dan beliau asal dari sini, jadi bukan orang lain. Hanya soal perkawinan anak presiden, kalau jadi pusing nih dalam 2 hari ini banyak orang yang, jadi bukan antara enak dan enak, ini antara nggak enak dan nggak enak. Saya jujur aja, saya baru terima undangan semalam. Saya nggak ada persiapan khusus, saya sejujurnya, saya penggemar banget Jokowi, saya Jokowers banget gitu ya. Tapi saya nggak memperlakukan itu mereka seperti dewa gitu. Tapi adalah sebuah kehormatan ketika seorang presiden mengundang saya ataupun anaknya. Artinya kan keluarga presidenan gitu. Seorang saya gitu. Ya mungkin saya pendukung, tapi saya bukan relawannya dia, saya bukan apa gitu ya. Saya kayak harus membalas lebih baik banget gitu. Ya kalau saya memang nggak hadir karena ada acara Maulidan itu, dan saya mesti kasih ceramah publik di semua acara karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, itu Maulid Nabi. Pesantren sembilan, saya percaya energi ini akan memasukkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet dase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Tapi itu hal yang bagi saya itu unik, karena itu saya pasti nggak akan membatalkan undangan awal itu dibandingkan dengan undangan dari Bapak Jokowi atau keluarganya soal perkawinan. Ini agamanya apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Malaikatnya bingung. Meski diundang di pernikahan Kaisang Pangarep, anak bungsu orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan keengganannya untuk datang. Di akun YouTube miliknya, Rocky Gerung mengungkapkan menerima undangan dari pernikahan anak Jokowi tersebut. Meski mendapatkan undangan, Rocky Gerung enggan mendatangi momen tersebut. Menurut Rocky, selain karena keengganan, namun pada hari yang sama, ia pun sudah terlebih dahulu mendapatkan undangan menghadiri acara umat muslim, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi ini dinilai lebih menarik karena ada dimensi pembahasan sosial kemasyarakatan di acara umat muslim itu. Ketidakhadiran Rocky Gerung terungkap saat menjawab pertanyaan dari Harsugun Arif mengenai ketidakhadiran Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan ekonom Rizal Ramli.
Roky Gerung meyakini meski pernikahan tersebut adalah acara keluarga, namun dimensi politiknya sangat kental. Undangan yang dibagikan juga memberikan isyarat jika pihak istana tidak ada dimensi dendam selama ini. Jikapun Rizal Ramli mau datang, ya tidak apa. Rizal ialah mantan menteri dan pasti mendapat undangan. Saat beberapa tokoh hadir, analisis netizen akan memasukkan dimensi politik di acara keluarga tersebut, sambung Roky Gerung. Roky Gerung mengungkapkan lebih memilih acara Maulid Nabi karena diberi waktu memberikan ceramah publik di acara umat Islam. Saya mau kasih ceramah publik, menarik itu, orang membicarakan kondisi sosial dalam acara umat Islam, ujar Roky Gerung. Roky Gerung mengatakan bahwa event yang akan dihadirinya merupakan acara yang menarik dan tidak bisa ditinggalkan. Orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi, kata Roky Gerung. Bagi saya itu unik, karena itu saya pasti nggak akan membatalkan undangan awal itu dibanding undangan pernikahan Kaisang Erina Gudono, lanjutnya. Seperti kita ketahui, Roky Gerung memang pernah mengisi ceramah di sebuah pesantren. Bahkan dulu sempat viral, kedatangan Roky Gerung disambut dengan lantunan sholawat dan takbir. Kembali ke soal undangan pernikahan Kaisang, Roky Gerung pun membahas soal Anies Baswedan. Anies Baswedan kekinian pun dikabarkan dari pihak Partai Nasdem akan menghadiri acara tersebut. Kedatangan Anies ini tentu sudah dibahas oleh Partai Nasdem. Dalam 1-2 hari ini, Anies akan sangat sehat, sementara Surya Paloh sedang bermasalah dan memilih berobat, sambung Roky. Kepada Anies yang akan menghadiri acara tersebut, Roky menduga jika perhatian publik akan tertuju saat Jokowi dan Anies bertemu dan bersalaman. Jika salaman dengan pengantin tentu orang sudah bisa menebak. Namun jika Jokowi dan Anies bertemu dan bersalaman, tentu akan menjadi penasaran publik, sambung Roky. Bahkan ia pun menyarankan agar Anies mengubah warna rambutnya menjadi putih ketika menghadiri acara tersebut. Harus ada kehati-hatian, jikapun nantinya publik atau media lebih tertarik membahas Anies ketimbang pernikahan anak Jokowi tersebut, ujar Roky. Meski tidak hadir, Roky tetap mendoakan pernikahan anak Jokowi, terutama pasangan pengantin, bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbahagia. Disimpulkan oleh Roky Gerung, bahwasannya persaingan politik itu masuk pada bagian dari analisis netizen terhadap peristiwa perkawinan. Apalagi kalau Surya Paloh itu menghindar, tidak mau bertemu dengan Megawati, kata Roky Gerung. Roky Gerung mengatakan bahwa banyak variabel yang publik akan mengaitkan terhadap ketidakhadiran Surya Paloh. Tetapi Anies Baswedan, saya dengar justru pasti akan hadir di pernikahan Kaisang Erina Gudono, ujar Roky Gerung. Mengetahui itu, pengamat politik Roky Gerung yang terkenal dengan komentar pedasnya menyebutkan bahwa kehadiran Anies Baswedan di pernikahan Kaisang Erina Gudono akan dinilai baik oleh publik. Berbeda dengan Surya Paloh, Roky Gerung mengatakan Pak Surya Paloh pasti akan sangat bermasalah kesehatannya, kritik Roky Gerung. Seperti diketahui sebelumnya, pernyataan Roky Gerung soal pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dibatalkan saja. Ini terkait dengan analisanya bahwa acara tersebut malah akan menjadi ajang cari perhatian alias caper pihak yang memiliki kepentingan untuk Pilpres 2024. Dengan demikian, menurut Roky, pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi ini akan sangat bermuatan politis. Ia juga mengaitkan hal ini dengan Anies Baswedan yang kerap dihalang-halangi saat melakukan safari politiknya untuk menjadi calon presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mestinya perkawinan Kaisang di Solo dibatalkan. Karena itu akan jadi orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu, kata Roky Gerung. Roky lantas memberikan pembelaannya terhadap Anies yang kini getol melakukan safari politik. Menurutnya, tidak masalah apabila Anies menyapa masyarakat sebagai capres ketika sudah tidak memiliki jabatan apapun. Lagi pula, Anies dianggapnya belum tentu maju lantaran belum didukung oleh koalisi partai politik secara resmi.
Setiap manusia Indonesia nggak perlu masa kampanye untuk bilang saya ingin jadi presiden kan? Undang-undang kita menjamin keinginan setiap orang memimpin negeri ini harus dihormati, tuturnya. Ia juga menyinggung sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi capres di Pilpres 2024. Kalau misalkan Anies dilarang, maka sepatutnya tokoh-tokoh lain juga harus ikut dilarang. Kan kita tahu semua peristiwa publik ada dimensi politik. Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif, tutupnya.